Halo guys, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Sony Agus di channel saya Sony Agustap. Saya akan melihat atau memperlihatkan sama pemirsa semuanya. Ini jamaah Aki lagi panen apa ya namanya? Kalau setahu aku sih temu ireng gitu. Kalau ini nggak tahu, sama aja kalian nih. Apa nih namanya nih? Koneng hidung. Suami istri yang sangat-sangat harmonis. Istilah artisnya itu kayak si Krisdayanti sama Lau Lemos. Begitu mereka berdua itu apa ya, cintanya itu sekonyong-konyong koder gitu loh. Yang kemarin itu ya Om. Ini tuh. Yang kemarin kita sudah ya. Ya, dan mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Karena kan itu kan nanti kan dilihat orang banyak sini, baru siapa yang bisa kesentuh baru bisa ngubungi di channel. Ini sama Aki lagi panen temu ireng, temu lawak, kunci segala macem lah yang ada di pekarangannya. Pekarangannya itu luas tuh. Pekarangannya luas sangat. Itu sebenarnya itu punya orang tapi dikelola sama Aki. Dulu pas pertama aku kesini itu masih semak belukar kayak hutan, bener-bener hutan. Ada kali 1 hektar lah ya. Jadi tanami macem-macem. Ada pepaya, ada lengkuas, ada kunyit, ada pisang, ada apa tuh namanya yang buat katanya buat kuntilanak itu namanya bangle, katanya buat ngusir kuntilanak dicampur sama terasi. Lah berarti kuntilanak suka sama terasi kali ya. Kata nih sama Aki sama terasi untuk ngusir kuntilanak katanya bangle, terasi, bawang merah, bawang putih, tomat katanya begitu. Jadi kayak sambal di warteg. Bener gak sih ini? Nih bener gak sih nih? Tuh. Katanya sama Aki katanya gitu. Halo pemirsa, saya cerita semalam ya pemirsa. Ceritanya kan semalam aku lagi teleponan sama temen. Kebetulan ada di depan rumahnya Nini. Nah waktu aku lagi ngobrol sama anak-anak Nini, tiba-tiba tuh ada cewek di samping kamar mandi. Kamar mandi Nini, depan rumahnya Nini ada kamar mandinya sederhana lah. Yang penting seketan nggak kelihatan gitu kan. Nah tiba-tiba ada cewek, dipikir aku takut, saya samperin kan. Aku pikir lah itu Nini kok cantik gitu kan. Dia pakai baju putih. Apa ya? Yang saya lihat itu masih bener-bener baru gitu loh setannya itu, kuntilanaknya itu. Dipikir aku takut, saya kejar si cucunya ini sama ini kaget. Lah ngapain lari kayak gitu? Padahal aku tuh ngejar si cewek tadi gitu. Saya lari kan, cewek kayak gitu kan. Tapi merinding sih ada. Baru si Nini sama keluarganya keluar. Soalnya keluarga Nini itu kalau udah maghrib itu udah masuk ke rumah, itu keluar subuh lagi, nggak pernah keluar lagi. Keluarnya jam 4. Udah jam 4 pagi baru keluar lagi. Istilahnya kayak ayam lah mereka itu. Jadi kalau maaf ya Kini. Jadi kalau malam udah masuk kalau keluar. begitu dengan maghrib itu udah banyak yang masuk rumah. Nah keluar tuh jam 4 pagi. Jadi kayak bener-bener kayak ayam. Jadi kayak ayam, bener-bener ayam. Maghrib pulang, masuk kamar, masuk kandang, pagi jam 4 kukuruyuk. Ayam. Aduh. Ayam, oh. Ya nih pemirsa yang ini Aki Nini ini yang kemarin, saya kan pernah kemarin bilang mereka itu punya anak sakit. Yang Mama Jasa itu ya. Nah ini sekalian ada Nini, ada Aki berdua. Jadi mereka berdua ini kalau kemarin kan satu-satu. Mana waktu itu Nini dulu, besok lagi di channel besok lagi kan, di video besok lagi ke bapaknya. Sekarang ada bapaknya, ada emaknya gitu loh. Ada anaknya dok sama saya. Gitu. Gak tahu udah berapa tahun Aki si Dasa itu? 4 tahun. Oh, udah 4 tahun. Si Mas Dasa yang sakit mudah-mudahan bisa untuk sembuh lagi. Berapa nih?
Nah, waktu kemarin kan aku ngobrol sama Nini, katanya sih udah ada 5 atau 6 tahunan lah gitu ya. Dan yang istilahnya gitu, kalau penyakit itu penyakit yang diderita Mas Caca itu penyakit medis itu kan dibawa ke rumah sakit atau dokter setempat kan bisa lah istilahnya gitu. Tapi ini kan penyakitnya itu penyakit sakitnya itu sakit yang berbau horor lah atau yang dinamakan negatif. Jadi barang apapun kalau udah masuk ke nempel ke badan manusia itu susah untuk dikeluarkan gitu loh. Tapi itu pun bagi yang percaya. Tapi kalau nggak percaya, bahwa ini gini. Tapi kalau udah ketanggor, bahasa ketanggor itu keluarganya ada yang pernah ngalamin baru percaya gitu loh. Tapi kalau orang nggak percaya, ya namanya hal seperti itu susah diceritakan. Soalnya kadang-kadang itu gini loh, nggak masuk logika. Dalam arti kata, masa iya sih manusia begini padahal tuh kenyataannya tuh banyak gitu loh. Jangankan kok orang yang apa ya istilahnya yang mampu gitu, yang nggak mampu aja kadang-kadang bingung apa iya namanya manusia itu bisa dimasukin hal-hal yang berbau negatif gitu kan. Tapi itu semua tergantung sama pemirsa semuanya yang menyikapinya. Yang jelas kan ini kedua orang tuanya itu udah bersusah payah berusaha untuk ngasih kesembuhan sama Mas Dasa. Ya mudah-mudahan Mas Dasa kita percayakan sama Gusti Allah atau Allah Subhanahu wa taala, Mas Dasa segera dapat ilham atau yang dinamakan mukjizatnya Allah, Mas Dasa bisa untuk sembuh. Amin ya Allah. Itu kan. Karena apa? Semampu kita berusaha, semampu kita ikhtiar, semampu kita untuk mengobati rasa sakit, kita percayakan sama Gusti Allah. Kita sebagai iman, sebagai hamba Allah hanya bisa untuk ikhtiar, doa dan berusaha. Kalau memberi kesembuhan itu tetap yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak sih? Itu. Contohnya gini aja lah. Ada orang kaya hidup berlimpah harta, anaknya mengalami sakit kayak gitu. Itu nggak seenaknya mereka tosok, Pak anakku bikin sakit, bikin sembuh. Nggak gampang itu, tetap butuh proses. Karena apa? Duit itu nggak jamin, uang itu nggak jamin. Istilah kasarnya gini loh, duit itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit gitu. Jadi nggak munafik, namanya manusia itu tetap berlomba-lomba mencari pundi-pundi keuangan, tapi jangan lupa namanya amal, ya kan? Karena rezeki kita itu setidaknya tuh sedikit buat para fakir miskin. Nah, apalagi sekarang yang lagi rame-ramenya COVID, ya kan? Mau sampai kapan yang namanya COVID itu ada tuh? Ya gini loh, kalau masalah mati, ajal, mau, rezeki itu kan kita berikan kepada Allah SWT aja. Kita sebagai imam, sebagai hamba Allah berusaha, kita berdoa, kita meminta sama di atas memberikan keselamatan semua bagi kita semuanya. Gak usah terlalu sakit gak usah terlalu takut dengan yang namanya COVID gitu loh. Setiap apapun dibilang COVID. Jadi kalau kita ketakutan, jadi imun kita lemah. Malah di situ banyak-banyak yang dinamakan penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya sekarang gini aja deh. Ada orang tua, dia punya penyakit komplikasi, batuk, apalah segala macam. Dibawa ke rumah sakit, terus meninggal. Percaya sama aku. Kalau sekarang dibilang corona, dibilang COVID gitu. Jadi orang yang tadinya istilahnya biasa-biasa aja, akhirnya repot. Ada COVID begini. Jadi istilahnya sambung menyambung. Itulah sampai kapan? Ya kita takut. Oh, oke, boleh. Tapi jangan yang terlalu over gitu loh. Buktinya aku, Nini, Aki, ini bareng-bareng nih. Nggak ada pakai masker, sehat-sehat aja. Biasa wae loh. Bahasa Jawaku biasa wae. Wis rasa digawe pusing. Karena apa? Dari dulu ku sono sih penyakit macam-macam penyakit ngono lho. Ya nek penyakit mau saka Cina wis biar balik ning Cina meneh. Ora usah tak adiki wedi. Ya kuwe. Ngono jadi dhewe iki
gak usah wedi lah, ojo wedi kalau jenenge Covid. Tuh, akiku lagi bacoki. Aduh. Nih. Apa itu? Apa itu? Enggak tahu, katanya ada kue PPI saru ah. Bahasa kita kan, bahasaku tuh kalau kue PPI itu barang perempuan. Iya, barang perempuan. Ya kan, para pemirsa semuanya, kalau kue PPI itu kalau bahasa Jawa itu kan ya barang perempuan toh. Ya, Aki. Karena gini, kadang-kadang itu bahasa Sunda sama bahasa Jawa tuh udah lain pengertian. Dalam arti kata gini, aku itu di Bekasi ini ada kali 5 tahunan, cuma sedikit bingung masih bahasa Sunda itu. Kalau untuk nyambungin nggak bisa, paling satu yang istilahnya cenah gitu. Terus apalagi Ki? Maren gitu. Terus ada lagi apalagi tuh yang kada pokoknya tambah-tambahan itu aku orang ketawa sendiri gitu loh. Meren gitu katanya iya. Halo, ini ada sedikit karena ini dekat yang namanya pabrik palet, jadi sedikit berisik ya. Oh, ini lama-lama itu orang Jawa. Mantono. Karena Mantono kan udah lama di sini, berapa tahun? Bisa dengan lama-lama. Bisa Sunda gitu. Iya. Ngerti. Kalau aku lama nggak bisa nyambungnya lama Ki. Susah mengertinya itu apa ya, untuk nyambungin bahasa itu susah, nggak bisa lah, angel bahasaku susah gitu loh. Ini loh. Angel udah apa? Hah? Angel udah. Susah. Hah? Angel susah bukan lama ini. Kayak Kok baunya begini sih? di hitam. Angel kan. Angel. Itu si hitam itu. Oh, ini aki-aki Aki-aki mah. Aki Semar. Angel kan. Iya, angel tuh susah. Gitu. Bau Om. Bau banget nih. Bau. Gak tahu kata ya, biar kata Aki biar kuntilanaknya takut ya, berarti yang bau itu kan terasian bau. Terus apa? Terasi, Bengli. pakai bawang putih, Nah. pakai ini 3 macam. Kasih kuntilanak. Kuntilanak itu. Caranya diapain? Disamburin atau diapain? Dia kasihkan. Dikasih gitu. Ada aja. Kan boro-boro dia kita ke bau, Ya iyalah, kabur. pusing. Tuh pemirsa, banyak sekali tuh namanya temu ireng. Hutan ini. Buat jamu atau nggak tahu lah jamu apa. Jamu kuat paling kalau ke stamina badan kali. Karena kan kalau kita tahunya kan apa ya, temu lawak temu ireng itu ya jamu, cuman aslinya buat jamu apa kan aku juga nggak tahu. Kita tinggal minum aja. Sekarang kan bidang minuman juga varian-varian masing-masing gitu kan. Mungkin juga itu dibikin minuman karena diolah sedemikian tuh kan sama pabrik yang teknologi jadi minuman seger. Kayak gitu. Hah? Terus enak. Udah. Yang ada rasanya pengen muntah. Ya biasanya begitu. Aki sama Nini pernikahan udah berapa tahun? Tahu. Ada 30 tahun? Lebih ya? Si umurnya Mbak Emi, mamanya Panji itu anak pertama. Umurnya berapa itu? Lah anak sendiri gak tahu umurnya.
Dulu mah nggak di ini om. Nggak di kayak sekarang. Dia emang nggak punya itu, nggak punya akte. Lah, Ditulis dulu mah sekarang mah panan lahir tanggalnya lah iya sekarang kan ada namanya bulannya akte bulan apa. kelahiran, akte kelahiran itu ada, hah? Dulu mah enggak om. Dia cakep punya ini. Ya, Dulu mah enggak nikah ge enggak ada surat nikah ya. lah terus gimana itu? Makanya kalau Dulu mah nggak sekolah teh susah. diurus. Enggak, misalkan diperkirakan itu berapa tahun? Ada 37. Ada lebih. Si Mbak Emi itu Ya juga. mamanya Temon, mamanya Panji. Ada 30 ya. Lebih lah kali. Ya berarti ini pernikahan paling, kalau ini paling pernikahannya 35-an tahun. Pernah ngambek-ngambekan gitu nih. Zaman dulu itu pernah ngambek-ngambekan. Biasanya kalau pengantin baru kan ngambek-ngambekan, atau purik, atau pulang ke rumah masing-masing gitu. Enggak, alhamdulillah. Biasanya kan ada nih yang rumah tangga lagi bertengkar yang perempuan. Namanya itu purik bahasaku. Enggak pernah. Amin. Biasanya ada begitu itu purik terus nanti diambil sama lakinya. Alah lebay. Bahasaku tuh purik gitu. Kulit muka mana tuh? Damai-damai selalu ya nih ya. Tuh lokasinya tuh luas ya. Nih di situ tuh di situ tuh pabrik paletnya. Luas kok. Oke. Oh. 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 Ini punya Lidi sama Aki, tapi nggak tahu yang ngantuk orang mana yang punya. Cuma mereka itu yang ngurusi gitu loh. Ini buat perumahan. Nggak tahu sampai kapan dibikin perumahan. Aku mau pulang ya nih ya. Belum mandi soalnya. Halo pemirsa. Aku udah mau asar, aku belum sholat asar, aku dari pagi juga belum mandi. Jangan lupa subscribe, pencet tombol notifikasinya, loncengnya klunting di bawah video ini. Terima kasih semuanya. Dadah. Dari saya channel Sony Agustab.